Kita dapat berdebat tentang sel yang paling menakjubkan dalam tubuh manusia. Tapi saya rasa, neuron dapat menempati posisi yang besar, dan itu bukan karena sel itu sendiri yang menarik. Fakta bahwa neuronlah yang membentuk otak dan sistem saraf, serta bertanggung jawab atas pikiran dan perasaan, dan mungkin terhadap semua kesadaran kita, saya rasa itu dapat menjadikan neuron sebagai sel terpenting nomor satu atau nomor dua. Pertama-tama saya ingin memperlihatkan seperti apakah wujud neuron itu. Dan tentu saja ini hanya sebuah contoh. Tentu tidak persis seperti ini. Kemudian kita akan sedikit membahas bagaimana neuron melakukan fungsinya yang utama, yakni komunikasi. Mentransmisikan sinyal ke sepanjang jalurnya, tergantung pada sinyal yang diterima. Jadi, kalau saya harus menggambarkan neuron, saya akan buat dengan warna yang menarik. Kira-kira neuron akan terlihat seperti ini. Di tengah-tengahnya adalah soma, dan dari soma saya gambarkan nukleus. Inilah nukleus. Soma boleh dianggap sebagai badan neuron, dan ini adalah dendrit yang melekat pada soma. Dendrit membentuk cabang-cabang. Saya tidak ingin berlama-lama menggambarkan neuron, dan mungkin Anda pernah pula melihat gambar seperti ini sebelumnya. Dari soma dan neuron, terdapat cabang-cabang dendrit. Inilah dendrit. Dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima sinyal. Kita akan membahas lebih dalam apa artinya menerima dan mengirim sinyal dalam video ini. Dan barangkali pada beberapa video berikutnya. Jadi disinilah sinyal itu diterima. Inilah dendrit. Soma berada di sini. Soma berarti badan. Jadi inilah badan neuron. Dan inilah apa yang boleh dibilang sebagai ekor neuron yang disebut akson. Neuron kira-kira berukuran seperti sel pada umumnya. Tapi ukuran akson dapat sangat panjang, walau ada akson yang pendek. Di dalam otak dijumpai akson yang berukuran sangat kecil, tapi ada akson yang menjulur sepanjang tulang punggung. Ada yang mencapai tangan dan kaki. Bayangkanlah ukuran panjang akson pada dinosaurus yang menjulur hingga tungkai-tungkainya, maka panjang akson dapat mencapai beberapa kaki. Tidak semua akson sepanjang itu, tapi ada yang mencapai panjang beberapa kaki. Jadi dengan jarak sepanjang itulah sinyal mengalir. Saya gambarkan akson, kira-kira seperti inilah akson. Dan di ujungnya terdapat terminal akson, di mana ia dapat berhubungan dengan dendrit lain atau mungkin jenis jaringan lain. Bila neuron ini memberitahu otot untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi di ujung akson terdapat terminal. Saya akan menggambarkan sebaik-baiknya. Saya berikan label, nah inilah akson, inilah terminal akson. Pada titik pertemuan soma atau badan neuron dengan akson, terdapat akson hilok. Akson hilok berbentuk seperti kerucut. Dan kita akan membahas bagaimana impuls mengalir. Dan bagian besar yang memungkinkan impuls mengalir efisien adalah sel-sel pelindung di sekitar akson.
Nanti ini akan dibahas detail dan bagaimana cara kerjanya. Tapi ada baiknya mengenal struktur anatomisnya terlebih dahulu. Inilah yang disebut cell swan. Cell swan. Sel swan membentuk pelindung myelin. Sel swan melapisi pada beberapa interval di sekitar akson. Ini disebut pelindung myelin. Jadi, sel-sel swan membentuk pelindung myelin. Saya buat lagi beberapa. Dan ada ruang-ruang antara pelindung myelin. Sekarang kita jadi tahu semua terminologi dari anatomi neuron. Ini disebut node Ranvier. Saya kira ruang-ruang ini disebut dengan nama penemunya, node Ranvier. Ranvier. Mungkin dialah yang menemukan ruang antara ini. Jadi inilah node Ranvier itu. Seperti telah saya bahas sebelumnya, sinyal diterima di sini, nanti akan dibahas lebih dalam apa arti sinyal, dan lalu ada sinyal di sini. Sebenarnya sinyal dapat dijumlahkan. Ada sinyal di sana, ada sinyal lagi di sini, ada sinyal lebih besar di sini, dan sinyal-sinyal tersebut bergabung dan mengalir ke hilok, dan bila cukup besar akan memicu suatu potensi aksi di akson yang akan mendorong sinyal mengalir melalui akson, dan di sini sinyal itu terkoneksi melalui sinapsis atau dendrit line atau otot. Nanti akan dibahas lebih dalam tentang sinapsis yang dapat memicu hal-hal lain. Jadi apa yang memicu di sini? Ini mungkin adalah ujung terminal dari neuron lain. Akson, ini seperti di dalam otak, ini bisa berupa tipe neuron sensorik. Ini mungkin terdapat di ujung lidah, sehingga molekul garam dapat menjadi pemicunya, atau molekul gula, atau bisa pula merupakan sensorik lain, atau bisa pula sekumpulan sel-sel tertentu yang nanti akan dibahas lebih dalam tentang berbagai tipe neuron.